Marilah kita sama-sama menyaksikan video pencalonan Pak Haji Dusanto lewat video ini. Dari tahun kemarin itu habis sampai 500 juta Pak Haji. Modal. Habis. Mobil satu melayang. Jadi sekarang saya kemana-mana utang gitu Pak Haji. Jadi banyak utang ke bank. Sekarang kamu tahu gak kenapa karyawannya nakal? Karena kamu sholatnya gak pernah tepat waktu. Sholat ba'diyah qobliyahnya gak pernah dikerjain. Itu aja bos, jangan disalahin karyawan. Karyawan mau jadi bandar judi, mau jadi main judi online, biarin bos, alhamdulillah. Tapi sekarang dari dia nakal mencerminkan apa? Jadi itu karyawan tuh kaca bos, kaca muka lo, kaca gede. Kenapa ya karyawan gue nakal? Bukan nakal, kitanya yang nakal bos. Sholat nggak tepat waktu, ba'diyah qobliyah nggak dikerjain, berjamaah bolong-bolong gitu loh bos. Masa ibadah lo dari belum kawin sampai udah kawin sama aja, sami mawon, ya nggak boleh lah. Kan lo udah kawin nih sama bini lo, kalau bisa sedekahnya ditingkatin, ibadahnya ditingkatin. Dulu lo belum kawin gak sedekah, atau lo sedekahnya segitu, udah kawin sedekahnya segitu. Janganlah. Lo pengusaha harus sedekah subuhnya mesti on time. Kelebihannya apa Pak Haji kalau gue sedekah subuh? Karyawan lo yang suka main pinjol pada mati bos. Alhamdulillah. Kok gitu Pak Haji? Bantu program pemerintah bos. Karena kita KB gagal. Jangan dinasihatin, kamu gak boleh pinjol ya, nanti kamu gini. Jangan bos, udah aja biar Allah yang bertindak. Kok kejem Pak Haji? Yang kejem Allah apa gue? Emang yang matiin gue? Kalau gue cuma nyantet doang, mati apa enggak urusan Allah. Iya, Gue dapat orderan. Dia pada ketawa kalau nonton YouTube gue, suka senyum-senyum gak sih? Hah? senyum Pak Haji. Hah? Ketawa? Oh lucu. Alhamdulillah. Jadi gini bos, lo perbaikin dulu berdua, ibadah lo berdua perbaikin. Salah satunya apa? Romantis. Lo tuh kurang romantis bos. Bisa gak lo romantis seperti dulu lo pacaran? Kalau ketemu cipika-cipiku, baru ketemu sayang romantis, baru ketemu pegang nenen. Nah bisa gak lo kayak dulu pacaran? Bisa Pak Haji. Nah gitu. Lu tuh kurang megang nenen bos kalau ketemu bini lu. Kok Pak Haji tahu? Kan gue tanya tuyul gue. Gue punya tuyul bos. Dan tuyul gue hobinya nen. Orang miara tuyul kan biasanya istrinya langsing. Gue lihat bini lo kok gak langsing. Berarti kurang di nen. Ayo bos coba cerita lagi bos. Tadi humor. Coba cerita gimana? Iya, jadi posisinya Pak Haji, jadi istilahnya saya mau jalan, ibarat kasarnya mau jalan ke depan mentok, Oke. belakang mentok, gitu Pak Haji. Jadi mau datang barang itu dari sini minjem, dari bayar ke sini minjem ke sini, bayar ke sini minjem dari sini. Jadi persoalannya itu Pak Haji. Boleh, ntar gue ajarin ya. Yuk Pak Bos. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Husni Tamrin dari Bekasi, penggemar setia Pak Haji. Tinggal di? Bekasi, Oh kasih. Bekasi Utara. Biasanya kalau Muhammad Husni Tamrin harus tinggalnya di Jakarta. Gimana sih? Rumah sakit Husni Tamrin di Jakarta. Jalan Muhammad Husni Tamrin di Jakarta. Lo kok tinggal di Bogor? Ayo tinggal di Bekasi. Bekasi. Terus apa sehari-hari bos? Saya jualan online Pak Haji. Yang dijual? Ya kayak racun tikus, pestisida. Nah, no dia no. Kalau bisa ngirim gue ke RDA racun tikus gimana ceritanya coba? Lihat video lagi cerita itu katanya ada masalah sama tikus. Iya bos. Makanya udahlah kirimlah bismillah gitu kan. Kemarin bos, gue bilang sama supir gue, kok tikus nggak ada? Gue bilang gitu, Pak kayaknya ada raja tikus mau datang. Loh, raja tikus. Oh jadi lo dagang itu apa namanya obat tikus ya? Iya obat tikus. Oh iya, terus? Makanya pas itu udahlah kita kirimlah bismillah lillahi ta'ala aja gitu kan. Pas itu
Pak Sidik WA, "So datang," gitu kan ke sini. Udahlah kita datang, bismillah. Waktu itu saya pernah datang Pak Haji, waktu bulan puasa. Tahun ini 2026. Iya, cuman mungkin nggak ke sini, hanya sekedar tahu aja waktu itu, datang ya udah datang. Nah alhamdulillah qadarullah ini saya suruh datang, saya juga bingung mau ngomong apa. Mau ngomong Sebenarnya apa? gue nggak ngarepin lo ngomong, gue ngarepin lo lacak tikus gue tuh. Gimana tuh dia ngedekemnya tuh. Kalau memang mungkin kalau persoalan mungkin sama mungkin ya. Cuman kita mungkin seperjalanan yang tadi kata Pak Haji, jalani syukur nikmatin, alhamdulillah kita jalanin dan kita pun untuk mencoba tidak takut sama yang nagih tapi kita berusaha untuk nyicil gitu Pak Haji. Iya. Kayak gitu tetap. Nah, memang gitu ada beberapa yang harus dikelarin juga gitu kan. Jadi kayak di hati itu kayak gini Pak Haji, ini saya salah nggak jadi umat Nabi gitu ya, tapi utang itu memang harus dibayar, tapi memang belum ada duitnya. Gitu kan memang harus muter sampai kita bayar apa? Bos, lo emang nggak pernah dengar di Al-Quran ada ayatnya bunyi gini nih bos, nih. Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Utang murka gak? Murka kecil. Rahmat lebih gede. Ada di Al-Quran, rahmatku lebih besar daripada murkaku. Tapi kita kenapa yang diingat murkanya Allah? Murkanya Allah. Anak nakal, anak gak mau makan. Anak kalau makan nasinya diemot di mulut. Anak kalau mandi susah. Anak kalau bangun tidur susah. Anak suruh mandi susah. Anak suruh belajar susah. Karyawan main game online. Pokoknya yang negatif mulu. Kata Allah, berprasangka baiklah kepadaku. Jadi kita harus prasangka baik dulu sama Allah. Yang kita pikirin yang positif. Karena kalau negatif, min kali plus, hasilnya min. Kalau bisa plus. Jadi contohnya apa? Imam Masjidil Haram, namanya Syekh Sudais. Waktu kecil nakalnya luar biasa. Mamahnya bilang, Sudais. Kalau Sudais nakal, nanti besar jadi imam Masjidil Haram. Ayo, kalau masih nakal, jadi imam Masjidil Haram. Sekarang imam Masjidil Haram yang gajinya dari kerajaan Arab Saudi, ceknya kosong, ditanda tanganin sama raja. Terserah saya Sudais mau ngisi berapa aja. Kita kalau bisa begitu. Karena ucapan adalah doa. Tapi kata Allah, ucapan yang mana dulu? Ucapan adalah doa. Ucapan yang mana dulu? Ucapan yang orang baca Al-Quran. Kalau di Indonesia ada gak? Ada, namanya artis Aldi Taher. Aldi Taher, artis yang sekarang lagi viral di mana-mana. Dia selalu baca Quran. Makanya dia kalau ngomong selalu jadi. Dagang jadi. Kawin jadi. Berapa kali ganti istri jadi. Nggak pernah enggak. Walaupun dia cerai, kawin lagi jadi. Cerai, kawin lagi jadi. Sakit apa dia? Kanker, sembuh. Nah mau gua bos, lo ngucap apa aja. Pasti itu gedung jadi milik gua. Ucapan adalah doa. Tapi ucapan yang mana dulu kata Allah, yang baca Quran. Nah bos paksain baca Qurannya jam 00 sampai azan subuh. Ada gak sih contohnya? Abdurrahman bin Auf. Imam Syafi'i. Abdurrahman bin Auf semalam 30 juz. Imam Syafi'i tiap malam 2 kali khatam. Makanya Imam Syafi'i sama Abdurrahman bin Auf bos. Abdurrahman bin Auf dia tinggalin tuh Mekah bahasanya. Dia nggak bawa harta. Apa kata dia? Bawa aja gue kasih tunjuk pasar mana. Dia masuk keluar udah untung. Karena ucapannya. Nah maksud gue lu coba bos. Paksain dari jam 00 sampai azan subuh baca Quran. Boleh gak Pak Haji gue baca Qurannya habis sholat subuh? Nggak boleh. Boleh gak Pak Haji saya baca Qurannya siang-siang? Gak boleh. Bisa gak Pak Haji saya baca Qurannya habis maghrib? Gak boleh. Bolehnya apa? Dari jam 00 sampai azan subuh. Di waktu kita tidur, orang-orang tidur, kita baca Quran. Di waktu orang-orang lagi nyari pesugihan, babi ngepet, jagain lilin, jam berapa?
Jam 00 kita juga nyari pesugihan baca Quran. Tuyul kalau nyari duit malam-malam apa siang-siang? Malam. Kita malam malah tidur. Malah nongkrong di pos ronda. Malah main catur. Malah main remi. Aduh. Janganlah baca Quran. Baca Quran. Baca Quran gitu. Yang lembur dibeli nasi uduk apa Den? Nih. Nah kedua nih bos. Lo liatin bos. Maunya gue dari jam 00 sampai azan subuh. Yang nentang banyak gak? Bodoh, lo lihat aja tuh yang jelekin gue. Banyak yang luar biasa. Tapi gue lawan terus, gue lawan terus. Alhamdulillah ketemu di Al-Quran ada. Ngucapnya apa? Setengah malam. Setengah malam. 1/2 malam. Ya, setengah malam kan. Tapi kita dilawan sama apa bos? 1/3 malam. Ih, bagus mana 1/3 malam sama 1/2 malam. Ya bagus 1/2 malam lah. Di awal waktu. Ini kalau 1/3 malam deketin subuh. Itu namanya orang males. Gak mau gue. Paksain baca Quran. Nah, ntar gue ajarin bos. Jadi sekarang permasalahan lo apa kalau gue boleh tahu? Ya utang aja Pak Haji. Boleh. Berapa utang lo? Ya sedikit sekitar, waduh berapa sih? 300-an lah. 300. Bos, lo kenapa nggak hafal utang lo? Gampang sebenarnya. Lo timbang aja berat badan istri lo berapa, segitu utang lo. Jadi lo timbang berat badan istri lo berapa, kali 10. Lah itu utangnya. Atau kali 5 itu utangnya. Jadi berapa bini lo berat badannya? 70 atau 90? Ya udah kali 2. Itu utangnya gitu aja. Gak lah humor-humor. Ntar gue ajarin ya. Sip, yuk mbaknya. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ini sama ini sama, beda. Ini anak. Ini anak. Oh, ini mamahnya. WA Pak Haji. Hah? Yang, Pak Haji saya mau ke sana, oke gitu kan. Tinggal di mana? Di Bandung, Bandung Barat. Bandung. Sehari-harinya apa? Dulu saya pernah ke sini Pak Haji. 4 tahun ke belakang ke Pak Haji. Saya jualan bakso dulu tuh. Pak Haji saya mau jualan bakso. Saya sedekah 1 juta. Ya Allah usahanya rame banget Pak Haji. Wow, tepuk tangan dong. Rumusnya apa bisa dagang bakso rame? Rumusnya apa mbaknya? Kata Pak Haji gini. Coba cerita mbak dari awal. Kan suruh kata Pak Haji sholat ba'da qoblanya sholatnya tepat waktu. Kamu harus pakai sholat ba'da. Nah dari situ subhanallah saya itu setiap dengar adzan saya langsung sholat 5 waktu. Nggak pernah ketinggalan gitu Pak Haji. Iya. Terus baca Quran jam 12 pernah, tapi saya nggak konsisten ya Pak Haji. Iya. Tapi saya sering hatam juga. Nah udah 4 bulan Pak Haji usaha saya dari 4 bulan terus saya mimpi karena usahanya jadi sepi karena saya nggak ke Pak Haji lagi. Iya. Saya mimpi Pak Haji datang terus banyak ikan gitu. Tapi saya tuh saya dipanggil gitu sama Pak Haji gitu ya. Sampai pas usaha saya sepi saya mimpi Pak Haji 2 kali tapi mimpinya itu Pak Haji itu dikerubutin ikan emas, ikan koi gitu. Iya, pantesan. Tapi saya kontol gue nyut. Diemot sama ikannya. Dulu waktu bikin bakso Pak Haji dilangkahin gitu kan. Bahan bakunya dilangkahin terus kepunyaan saya besar jual, yang kepunyaan laki-laki besar kepunyaan perempuan besar digituin menurut Pak Haji. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Iya. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Iya, terus, alat kelamin laki-laki besar, alat kelamin perempuan besar. Iya. Rame. Untung bersih 1 hari 10 juta. Wow, tepuk tangan dong. 4 bulan Pak Haji. Walaupun gue ngajarin ngomongnya jorok ya. Iya. Tapi manjur. Iya, terus CD-nya direndam. Ya, dalamnya. Terus dicampur. Kepret-kepretin. Iya, ke makanan, ke semuanya gitu. Pak Haji sampai tetangga itu pada iri. Kok rame? Itu tempat tuh sepi Pak Haji.
udah berapa kali dikontrak sama orang lain, tempat itu tuh sepi, tapi pas saya datang ke situ viral Pak Haji. Tapi karena ada orang yang mau tempat itu, saya ditutup. Kenapa mbaknya kalau dagang nggak pakai cara dalam dibalik? Saya sampai sekarang Pak Haji 4 tahun dibalik. Dibalik, BH-nya dibalik. BH dulu dibalik, tapi sekarang enggak. Harus Baju dibalik. Harus dibalik BH-nya mbak. Iya. Jadi BH harus dibalik, cara dalamnya dibalik satu set. Kalau saya cara dalam dibalik, kaos kutang saya dibalik satu set. Nah, itu. Ini Pak Haji, saya kesini maksain karena tadi kan saya WA ke Pak Haji. Pak Haji, saya kayak orang linglung ya, badannya lemah. Terus saya tuh kan bisnis di susu MBG ya Pak Haji. Awalnya lumayan dah semangat gitu. Tapi mindset saya tuh sekarang tuh jadi sepi ya. Terus banyak yang PO ke saya, Pak Haji, ribuan karton, tapi si Cimorinya belum keluar Pak Haji. Nah itu yang jadi kendala saya. Jadi saya nggak ada uang sampai ke sini juga. Kan tadi udah saya bilang dari awal. Di Al-Quran ayatnya gini. Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Jadi yang dilihat rahmatnya Allah. Jangan dilihat murkanya. Aduh PO-nya banyak. Tapi Cimorinya nggak. Belum keluar. Itu namanya murka lebih besar dong daripada rahmat. Janganlah rahmat lebih besar. Mbak harus seneng. Iya yang PO awal itu ya ada yang masih bertahan. Tapi karena kelamaan ada yang pada mundur Pak Haji. Mbak, banyak tamu RDAY yang sekarang privat yang sedekah 10 juta. Ini kan yang 2 juta, ini yang 10 juta. Saya pending dulu Mbak. Karena kita tadi fokus ke Jakarta. Saya fokusin dulu yang 100 juta. Tapi yang 10 juta nggak mundur tuh. Ya Pak Haji nggak apa-apa. Tadi kita 100 juta sedekah di Jakarta. Mau tahu? Makan di mie ayam Yunus Tebet. Saya baru masuk. Itu semua yang lagi makan penuh. Bisa kenal saya semua. Gue bilang, kok bisa kenal gue semua ya? Semua pada salaman semua. Enggak taunya gue viral katanya kemarin. Di TikTok, di YouTube, di Instagram, sama di Facebook. Oh gemblo gue bilang. Iya. Iya, jadi semua yang makan tuh kenal gue semua, salaman semua. Jadi mie-nya pada ditinggal, pada salaman. Gue bilang mie ayam Yunus Tebet, pasar Tebet mie ayam Yunus. Gue makan tadi di situ. Wow, luar biasa, ramenya luar biasa, antri. Tapi sekarang saya berhenti Pak Haji, suruh anak saya karena saya hijrah dari riba juga ke satu itu. Terus lelah juga Pak Haji, makanya. Kenapa hijrah dari riba? Kan riba ciptaan Allah. Semua penduduk Indonesia, Mbak. Ini penduduk Indonesia, Mbak. Muka-muka riba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, gue 10. Ini mantan-mantan riba, Mbak. Ya, justru saya tuh kapok ya Pak Haji. Janganlah, kasihan. Saya punya utang Pak Haji dikurang ada 20 jutaan. Ya udah nambah lagi aja di top up. Ini saya juga kesini saya pinjam relasi saya, maksain Pak Haji. Ya udah kalau nggak mau top up take over. Saya pingin gini Pak Haji, itu manajer Cimori Bu Muti pingin cepat keluar PO-an saya. Lu tuh banyak pengennya Mbak, nggak boleh. Pengen utangnya lunas, pengen PO-nya keluar, pengen rumah itu jadi milik saya, pengen anak gue lulus, pengen. Masa pengen? Nggak boleh. Pasti. Lo kayak saya Sudes dong. Pasti. Gue juga begitu. Iya loh. Iya lo aja ngomongnya pengen. Kok pengen? Pasti minggu ini ya Pak Haji. Iya. Saya pingin privat yang 10 juta. Bos, gue kemarin tanggal 14 gue keluar dari rumah tuh. Naik mobil Toyota Alphard yang platnya ganjil. Apa kata supir gue? Pak, Bapak mau kemana? Kita mau ke Jakarta, mau ke Plaza Indonesia. Kita mau makan di La Moda. Pak, ini tanggalnya genap. Mobil yang Bapak naikin ganjil. Ya kan kita ada yang genap banyak. Mobil gue kan ada 23. Lu tinggal pilih aja yang mana. Mau Toyota Alphard kan kita ada 4. Velfire 2, Alphard 2. Pajero ada 3. Fortuner ada 3. Dodge Journey 1.
Jeep Mercy GL 401, 501 tinggal pilih. Pak, semua peralatan udah ada di sini kata gitu. Udah gimana masa gue turunin lagi, udah jalanannya nggak apa-apa. Kedua, apa yang diomongin sama supir gue? STNK-nya mati, Pak. Tapi gue nggak gentar, bos. Hujan deras, pasti hujan deras, pasti hujan deras, pasti hujan deras. Hitungan detik, bos. Langit langsung gelap gulita dari Bogor sampai Jakarta. Kemarin tanggal 14. Kemarin tanggal 14, sekarang kan tanggal 17. Nah, tanggal 14 langit gelap gulita dari Bogor sampai Jakarta. Bener, bos, di tol hujan deres. Gue keluar Polda Metro Jaya, hujan deres, kagak ada polisi, bos. Polisi juga takut hujan. Polisi paling takut apa? Hujan. Nggak mungkin polisi hujan-hujan di tengah jalan, belum pernah gue lihat. Jadi polisi walaupun megang pistol, takut dia kalau hujan. Keluar gue dengan tenang, sampai lagi di Plaza Indonesia, makan gue. Sambil di dalam gue ngomong, hujan sampai gue nyampe lagi di Bogor. Jadi gue keluar hujan lagi. Jadi kan keluar kan masih jam 7 jam 8 tuh kan. Itu kan masih ganjil genap. Nggak kelihatan tuh di bundaran HI. Nggak ada polisi, orang hujan deres, bos. Kata supir gue, bapak terlalu pede. Ya kalau nggak pede gue nggak ngajar tamu, tahu gue bilang. Gue masih super pede. Jadi mbaknya harus pede. Pasti, ada katanya pasti. Dan digentak ngomongnya. Nggak ada ngomongnya nggak digentak. Kenapa Pak Haji ngomongnya pasti? Kenapa Pak Haji nyumpahinnya manjur? Karena gue lihat sumpahnya Gajah Mada. Sebelum kita lahir, sumpah Gajah Mada apa? Sumpah palapa. Apa yang dia omong? Sumpahnya Gajah Mada, palapa yang terkenal. Gajah Mada terkenal sumpah palapa. Menyatukan Nusantara ini. Jadi satu kan nih? Jadi satu. Lalu juga ngomong begitu dong. Pasti gue minggu ini punya modal 10 miliar. Titik. Jangan tahu pengen dari mana. Kita kadang udah ngucap begini. Pasangan kita ngomong gini. Dari mana, Pak? Langsung. Ibarat kapal tuh udah ketembak roket. Kita udah semangat. Pasti gue punya. Terima kasih buat Bapak Ibu semuanya yang sudah menyaksikan video pencerahan Pak Haji Rudianto. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.